Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Rahmatullah, dari SDN Waluya 1, CGP Angkatan 8, Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan membahas koneksi antar materi. Modul 1.4, Budaya Positif. Budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara untuk menjadikan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga harus berawal dari disiplin diri. Disiplin diri adalah mengontrol diri dalam setiap melakukan segala tindakan. Murid dapat bertindak berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, atau pujian. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer, membuat keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah akan terwujud jika guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang mempunyai peran kontrol sebagai manajer biasanya akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Budaya positif ini juga berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Dan kaitannya dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan untuk kaitannya dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak
adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Berikut refleksi yang saya lakukan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Dan adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Menurut saya sudah cukup memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Dan hal menarik bagi saya yang di luar dugaan adalah pada konsep teori motivasi hukuman dan penghargaan, di mana ternyata penghargaan justru bisa membunuh motivasi murid. Refleksi yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah ketika mempelajari 5 posisi kontrol, di mana selama ini saya berada pada posisi penghukum atau pemantau di sekolah. Namun, sekarang saya mempelajari bahwa posisi manajer adalah posisi yang paling baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Refleksi berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkup kelas maupun sekolah. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti budaya positif adalah saya sering memberikan penghargaan kepada peserta didik saya jika mereka berhasil menyelesaikan pembelajaran yang saya berikan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi dan ingin terus memperbaiki diri sesuai dengan konsep-konsep inti yang ada pada modul budaya positif. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru, di mana sekarang masih banyak yang sebagai penghukum atau pemantau, harus diperbaiki menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda gunakan? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda gunakan dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum, dan perasaan saya saat itu terkadang setelah menghukum siswa, saya merasa ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Saya merasa takut melewati batasan hukuman yang saya berikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menyelesaikan masalah dengan posisi manajer. Yang saya rasakan ketika di posisi ini adalah ketenangan dan kenyamanan setelah pemecahan masalah. Perbedaannya terlihat jelas pada murid, di mana dulu setelah mendapatkan hukuman terlihat murung. Kini justru terlihat lebih senang karena saya ajak mencari solusi bersama. Refleksi berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, tapi hanya di tahapan awal, yaitu menstabilkan identitas. Saya sering mengatakan kepada murid bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Refleksi yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah penerapan budaya positif di rumah dengan berkolaborasi bersama orang tua agar murid terbiasa melakukannya. Budaya positif bukannya dilakukan di sekolah saja, tetapi budaya positif juga dilakukan di rumah.
Terima kasih. Sekian koneksi antar materi modul 1.4 yang berkaitan dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.